Shalom teman-teman, selamat pagi. Apa kabar hari ini anak-anak hebat? Sehat semua? Oke, puji Tuhan. Teman-teman, kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan April. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dulu yuk. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layak kalah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami bangun dari tidur dalam keadaan yang baik dan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru Tuhan jadikan dalam hidup kami. Sebelum kami mengikuti kegiatan sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan kiranya masuk di dalam hati, pikiran, hidup kami, sehingga firman Tuhan dapat kami pahami bersama dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita 10 perintah Allah dulu yuk. 10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung berhala untuk disembah. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta. 10. Jangan mengingini barang apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Teman-teman masih ingat cerita firman Tuhan minggu kemarin yang disampaikan Bu Desi? Iya, tentang perihal saling tolong menolong. Kita semua sebagai anak-anak hebat harus mau saling tolong menolong dalam keluarga maupun bersama dengan teman-teman kita. Nah, hari ini Bu Hana akan menyampaikan firman Tuhan tentang hal berdoa. Nah, teman-teman, siapa yang rajin berdoa setiap hari? Ada? Semuanya rajin berdoa setiap hari ya anak-anak hebat. Karena apa kita harus berdoa? Kenapa? Karena doa itu seperti nafas kehidupan kita. Coba teman-teman bayangkan, kalau kita tidak bernafas, pasti akan terasa sesak. Walaupun hanya sebentar, rasanya sesak ada di sini, di dada ini ya teman-teman. Tetapi ketika kita bernafas, kita merasa lega. Demikian juga berdoa. Kita harus menjadikan berdoa seperti nafas hidup kita. Nah, pagi ini firman Tuhan yang akan Bu Hana bacakan terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Nah, judulnya di sini adalah hal berdoa. Tuhan berkata teman-teman, ketika kita berdoa, kita tidak perlu teriak-teriak di pinggir jalan teman-teman. Tidak perlu teriak-teriak di lorong-lorong. Tuhan tolong, Tuhan berkati kami. Tidak perlu seperti itu. Bahkan
Bahkan Tuhan juga berkata, kita tidak perlu menggunakan kata-kata yang indah. Kita berdoa secara sederhana pun boleh. Misalnya, teman-teman berdoanya seperti ini. Tuhan Yesus, aku mau belajar. Berkati aku ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Seperti itu pun Tuhan sudah mendengar doa kita. Jadi tidak perlu doa yang panjang dan lebar. Bahkan Tuhan juga berkata, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Maksudnya apa? Ketika kita berdoa, kalau kita ingin berdoa dengan sungguh-sungguh, kita masuk di dalam kamar boleh. Tidak perlu datang tidak perlu berdoa di depan rumah sambil teriak-teriak. Nah, kita masuk ke dalam kamar, kita berdoa. Atau yang sudah beribadah di gereja juga boleh berdoa di dalam gereja. Nah, kita berdoa dengan sepenuh hati. Doa kita berisi doa Bapa kami, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nanti setelah ini kita akan berdoa Bapa kami ya teman-teman. Nah, di dalam doa Bapa kami berisi tentang doa kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Di dalam doa Bapa kami juga berisi tentang doa untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi doanya tidak perlu yang susah-susah, tidak perlu yang doa-doa yang panjang dan lebar. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tidak boleh berkata, aku gak bisa berdoa. Teman-teman jangan berkata seperti itu. Semua pasti bisa. Berdoa yang singkat saja. Tuhan Yesus berkati kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Seperti itu pun Tuhan sudah mendengarkan teman-teman. Atau Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu hari ini. Jagai kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seperti itu pun Tuhan juga sudah mendengarkan loh teman-teman. Jadi teman-teman tidak ada alasan kalau ditunjuk Bu Guru berdoa di dalam kelas, siapa yang mau memimpin doa? Aku tidak bisa. Nanti nggak ada lagi yang seperti itu ya. Semuanya pasti bisa. Tidak perlu malu lagi kalau ditunjuk berdoa. Di rumah juga seperti itu. Teman-teman rajin berdoa ya bersama mama papa. Kalau mama papa lupa, teman-teman ingatkan. Mama papa, kita belum berdoa loh. Ayo kita berdoa. Seperti itu ya. Oke, anak-anak hebat. Nah, Tuhan juga berkata teman-teman, di dalam doa Bapa kami kan ada perihal untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan berkata, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mau mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, di dalam doa Bapa kami ada kalimat yang mengatakan bahwa ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kalau kita mau mengampuni kesalahan orang lain, Tuhan juga akan mengampuni kita. Teman-teman seperti itu ya. Jangan jadi pemarah, jangan jadi pendendam. Semua harus mau saling mengampuni seperti Bapa Tuhan Yesus sudah mau mengampuni dosa-dosa kita. Oke anak-anak hebat. Sekian renungan hari ini. Kita akan berdoa. Kita doa Bapa kami yuk. Tirukan buana ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih anak-anak hebat sudah memperhatikan. Tetap dengarkan firman Tuhan setiap hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.